Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antar Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya, selamat datang di Worship and Words. Malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita percaya Tuhan akan menjamah setiap kita. Dan kalau Anda permintaan atau request doa, Anda bisa tuliskan di kolom chat. Supaya kita semua yang ada di Alpha Omega Church bisa sama-sama mendoakan Anda. Dan kita percaya hadirat Tuhan itu yang akan menenangkan kita. Hadirat Tuhan itu yang akan membebaskan kita. Mari buka hatimu. Thank you Tuhan. Kau yang buka hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, yang berseru, yang berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari dengan angkat tangan kita. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Yes God, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Memenuhiku,
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, hadirat-Mu penuhi kami. Biarkan hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Biarkan hanya kemuliaan-Mu yang terpancar di setiap kehidupan kami ya Bapa. Oh Yesus, ya. Jesus, Kau indah. Mari dari hati kita katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Yesus, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Mari dengan membuka hati kita, dengan mengangkat tangan kita, mulai sembah Tuhan. Muliakan Dia, muliakan Dia di hatimu, tinggikan Dia di hatimu. Biarkan hadirat-Nya mengenyangkan setiap kita, biarkan hadirat-Nya melegakan setiap kita, memuaskan setiap hati kita, memuaskan setiap kerinduan kita. Oh Tuhan, hadirat-Mu, Tuhan, hadirat-Mu yang indah, kemuliaan-Mu terpancar.
se, ora lama ko, lama se. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Rajaku, Yesus Rajaku. Oh, Roh Kudus, yeah. Roh Kudus, berkaryalah, bekerjalah di tempat ini. Roh Kudus, berkaryalah, bekerjalah. Oh, tetap sembah Tuhan, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, murnikan hati kami, sucikan hidup kami. Oh, oh, oh. Thank you God, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you God. Kami tahu Kau ada di sini ya Tuhan. Kau yang menjamah kami ya Bapa. Kau yang memulihkan kami ya Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus. Mari angkat tanganmu, katakan Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku,
yang terjadi bagiku. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, berkaryalah Engkau, naungi kami. Kudus di sini kau bagiku, dan jalanku, kuasamu hidupkan jiwaku. Roh Kudus di sini kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasamu terjadi bagiku. Yang percaya kuasanya terjadi, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus, buat Roh Kudus kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Thank you God, thank you, thank you Jesus. Kami tahu ya Tuhan, Roh Kudus dan hadirat-Mu itu yang menenangkan setiap kami ya Pak. Dekat dengan-Mu, itulah rasa aman kami. Dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan batin kami ya Bapa. Thank you God. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Thank you Jesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Engkau lepaskan dari kasih-Mu. Engkau setia Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami, Engkau menemani kami. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari dengan mengangkat tangan kita, buka hatimu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Tenang di dalam-Mu, tenang bersama-Mu. Aman di dalam-Mu, Kau yang memulihkan kami, Kau yang menyembuhkan kami. Yesus, yes God, jangan lepaskan kami ya Tuhan. Jangan sedetik pun meninggalkan kami ya Bapa. Oh Tuhan, sertailah kehidupan kami ya Bapa. Sertai kehidupan kami ya Yesus. Kami gak mampu jalan sendiri ya Tuhan.
Hidup kami kacau tanpamu ya Bapa. Hidup kami kacau tanpa tuntunanmu ya Roh Kudus. Always connect with you. Always connect with you God. Oh haleluya. 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 Gloria Bapa Lama Seke. Kira la 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 ya la 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 Seke la 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 ya la 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 Seke. Kira la la ya la 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 ya la 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 Seke. Glory to you Jesus. Terhubung denganmu, melekat denganmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yeah, yes, yes God. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you God, thank you God, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Kami mau selalu dekat denganmu ya Tuhan. Kami mau selalu dekat denganmu ya Bapa. Kami mau terhubung dengan pokok anggur itu ya Tuhan. Layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan kami Tuhan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Hidupku yang berdaulat atas, ku
berdaulat atas hidupku. Firman-Mu dasar hidup kami. Firman-Mu menguatkan, Firman-Mu berbicara, Firman-Mu Tuhan dasar kehidupanku. Kami mau selalu terhubung ya Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Yes, God. Thank you. Oh, Jesus. Kejadian kami ajaib ya Bapa. Thank you, God. Kau untuk kami serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Thank you, God. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuatkan nama-Mu. Kejadianku ajaib, ku kuat karena salib-Mu. Lebihi sebab pikiranku, hidupku sangat mulia.
Mari katakan, Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku. Kau pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku. Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuatkan nama-Mu. Kejadian ku ajaib, ku kuat karena salib-Mu. Lebih sebab pikiranku, hidupku, hidup saya, hidup Anda sangat mulia. Kami bersyukur Tuhan, Kau membuatku indah. Yes God, berharga bagi-Mu. Rancangan-Mu indah, yang terbaik bagiku. Katakan dengan iman-Mu, Kau membuatku indah. Rancangan-Mu Tuhan, yang terbaik. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuatkan nama-Mu. Kejadian ku ajaib, kuat karena salib-Mu. Lebih sebab pikiranku, hidupku sangat mulia. Lebih sebab pikiranku, hidupku sangat mulia. Lebih sebab pikiranku, hidupku sangat mulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat kita masing-masing, saya mengajak kita untuk menadakan kedua tangan kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau membawa setiap kehidupan kami Tuhan kepadamu sekali lagi. Kami menyerahkan hidup kami kepada Sang Pemegang kehidupan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah hilang kendali, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah gagal, tidak pernah lalai ya Tuhan. Dan malam hari ini kami mau bawa setiap diri kami Tuhan, semua situasi kehidupan kami dan juga beberapa kebutuhan yang ada ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kesehatan ya Tuhan. Sakit apapun itu Tuhan, baik sakit kepala ya Tuhan, atau sakit di leher, di otot, sakit mungkin di dada Tuhan, atau di bagian perut, di bagian kaki, di tangan, di kulit ya Tuhan, organ dalam atau apapun itu bentuknya. Tuhan, saat ini kami berdoa dan
nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit itu sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami deklarasikan kuasa-Mu untuk setiap rekan-rekan kami yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan memberikan kuasa kesembuhan-Mu bagi setiap mereka. Dan Tuhan, di dalam proses penyembuhan ya Tuhan, saat mereka mungkin berobat ke dokter atau harus minum obat-obatan atau treatment apapun, kami berdoa itu semua juga boleh dituntun oleh tangan Tuhan dan boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mendukung proses kesembuhan mereka. Dan dalam prosesnya Tuhan, berikan kekuatan untuk mental, pikiran, roh hati mereka supaya mereka justru tidak berkecil hati, tapi di momen-momen ini mereka boleh semakin mengalami Tuhan, semakin melihat bahwa kuasa-Mu dinyatakan, dan lebih dari itu Tuhan, Engkau sendiri itu dekat dan selalu ada bersama dengan kami dalam segala situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kami yang malam hari ini mungkin berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak ya Tuhan, atau untuk saudara kami, atau apapun itu bentuknya Tuhan malam hari ini, segala relationship Tuhan yang lagi struggling. Tuhan, aku berdoa malam hari ini Engkau sendiri yang menjamah ya Tuhan, memberikan pemulihan ya Tuhan, memberikan kesembuhan dalam setiap relationship yang ada di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kami semua ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan semangat, Engkau memberikan kreativitas buat kami Tuhan, memberikan roh excellency supaya dalam setiap apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan ya Tuhan, kami tahu bahwa urapan Tuhan itu ada bersama dengan kami, memampukan ya Tuhan, memberikan visi yang besar, memberikan ketelitian juga buat kami, memberikan hikmat, memberikan dampingan ya Tuhan, memberikan tuntunan dan arahan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap pekerjaan kami. Dan saat ini Tuhan, berdoa juga untuk rekan-rekan yang mungkin sedang mencari pekerjaan ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang membukakan pintu, Engkau sendiri yang mengarahkan ya Tuhan untuk pekerjaan yang terbaik, dan juga terus memberikan hikmat untuk bagaimana kami bisa mengasah dan membekali diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin kami belum bisa sebutkan satu persatu di saat ini. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau jauh lebih tahu, dan yakinkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Tapi Tuhan, justru Engkau tuh lebih dekat dari apa yang kami sadari. Justru Tuhan itu lebih pengen untuk dekat dengan kami daripada kami sendiri mikirin Tuhan. Sehingga Tuhan, berikan kami semua damai-Mu, berikan kami semua kekuatan-Mu. Dan berdoa juga Tuhan buat kami yang mungkin di momen ini, di saat ini merasa lelah atau jenuh atau bahkan merasa kering secara rohani. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan sendiri yang menyegarkan kami, Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan buat kami, Tuhan sendiri yang semakin menyatakan diri-Mu lagi buat kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa malam hari ini biar Tuhan sendiri menjamah hati kami. Kami bukan hanya jadi orang yang egois yang hanya mikirkan tentang diri kami sendiri, tapi Tuhan, biarlah kami boleh semakin mengenal hati Tuhan. Nyalakan dalam setiap hati dan roh kami Tuhan, kerinduan untuk menyelamatkan jiwa, untuk menjangkau orang-orang yang mungkin jauh dari Engkau Tuhan, untuk memberikan kami keberanian untuk reach out ke kawan-kawan di sekitar kami yang padahal kami udah tahu bahwa mereka butuh Tuhan. Tapi kadang mungkin kami masih gak berani, kami sungkan, kami menahan diri atau apapun itu bentuknya ya Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan memberikan kami semua keberanian untuk kami boleh semakin cerita tentang Tuhan, cerita tentang pengharapan di dalam Engkau, cerita tentang bagaimana luar biasanya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam keseharian kehidupan kami. Dan dari setiap kata-kata yang kami ucapkan, atau text message yang kami kirim, atau telepon yang kami lakukan, atau ajakan yang kami berikan, ya Tuhan, biarlah semuanya itu boleh diurapi oleh Tuhan sendiri. Dan ya Tuhan, itu boleh menjembatani setiap kawan-kawan atau saudara kami untuk mereka juga bisa mengalami Engkau. Terima kasih ya Bapa, dan malam hari ini biar Tuhan sendiri juga sekali lagi menyegarkan kami dengan firman-Mu. Biar Engkau
memberikan kami kekuatan, memberikan kami refreshment Tuhan malam hari ini, menyegarkan kami, mengkoreksi hidup kami, dan terus membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, atau jam berapapun itu Anda lagi tuning in, dimanapun Anda berada. Senang banget kita bisa jumpa lagi di Worship and Words. Kita bisa meluangkan waktu untuk kita berdoa, dan kemudian kita juga di refresh dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kepengen nanya nih ya, pernah gak sih kira-kira Anda itu ngeliat ya kehidupan sendiri? Karena saya sih pernah banget ya, kayak kita tuh ngeliat kehidupan kita sendiri tuh, dan terus kita mikir gini, kok yang aku punya kayak sekarang tuh kok kayak gini ya gitu. Kok kerjaan tuh kok kayak gini ya, aduh coba kalau beda gitu. Aduh kok tempat kerjaku kayak gini, aduh pengen banget deh rasanya pindah, udah gak tahan di sini gitu. Pokoknya we want something different. Atau kita juga ngelihat kayak aduh kok pasanganku tuh kayak gini ya gitu. Coba deh kalau pasanganku tuh kayak istrinya atau suaminya temenku gitu misalnya ya kan. Atau kita ngelihat anak-anak, aduh anak-anak ini kok gini ya, susah banget rasanya dan segala macam. Coba kayak anaknya itu si A, si B, dua aku lihat di sosmed pinter banget dan bla 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 hal yang lain gitu. Atau saya nggak tahu mungkin apa sih yang lain gitu, kayak aduh kok dia bisa ke luar negeri terus ya, sedang kita aduh jalan-jalan cuman ke sini-sini aja gitu, kayak kok nggak bisa ke ini nggak itu, kayak kita tuh kerasanya tuh apa yang terjadi dalam kehidupan kita tuh kayak hal-hal yang kita tidak inginkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya pengen ngajak kita untuk lihat sebuah momen nih ya, sebuah kejadian di Alkitab. Jadi waktu itu ada seseorang yang namanya Elia. Dia itu lagi disuruh Tuhan untuk memberitahu ke raja yang lagi memerintah saat itu, namanya Raja Ahab, bahwa Tuhan gak akan menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Nah setelah itu kemudian ceritanya dimulai di ayat yang kedua ini, 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Oke, ayatnya bilang kayak gini, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Dia bilang, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah katanya di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ayat berikutnya, ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini pertama kalinya nama Elia itu muncul di catatan sejarah Israel. Jadi ini kayak starting point ya kan, barusan mulai nih, everything is so exciting ya kan. Dan waktu itu Tuhan baru memunculkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, nabi itu biasanya mereka tuh kayak jadi perantara gitu ya. Mereka terima pesan dari Tuhan, kemudian mereka menyampaikan gitu ke rakyat lah, ke raja dan lain sebagainya. Dan dia akan ketemu dengan banyak orang penting. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dia nih dealing sama raja nih ya, ketemu sama raja baru satu kali. Itu pun kayak agak ini ya, kurang impressive ya kan, karena passage yang dia bawa adalah kayak abis gini gak akan hujan selama 3,5 tahun. Udah oke, bye. Kayak aduh, kayak mau misalnya kita mau agak cari muka ya di depan raja, kok ini gak works banget karena message-nya gitu amat gitu. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, baru satu kali jalan. Terus kemudian apa, dia harus menunggu. Tuhan bilang bersembunyilah katanya. Tuhan bawa dia ke sebuah tempat persembunyian. Dia bilang pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah katanya di tepi sungai Kerit. Nah terus Tuhan itu bilang gini sama dia, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cara agak aneh nih ya Tuhan kasih makan. Ya kan? Ini kayak so weird.
Bayangkan saudara, biasanya nih ya kalau kita pergi ke zoo ya atau kayak ke bird park atau apa kayak gitu yang binatang-binatang, itu kan ada sesi pakan binatang. Berarti maksudnya kan manusia memberi makan binatang ya kan, kasih makan kelinci lah gitu, anak-anak kecil suka, atau kasih makan burung dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di cerita ini, di kejadian ini, justru manusia yang diberi makan oleh burung. Dan burungnya itu burung gagak lagi, saudara. Nah, burung gagak itu kan bukan sesuatu yang menarik gitu ya. Kalau seandainya kita misalnya lihat kayak merak gitu, waduh rasanya bagus banget. Waduh itu yang bisa gede gitu ya. Dia bisa kayak all those things, kayak rasanya tuh bagus gitu kan. Kayak very interesting untuk dilihat. Atau burung yang lain gitu, entah suaranya kayak gimana bagus gitu kan. Atau warnanya lah seperti apa. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bagus inilah burung merpati lah mungkin ya kan, lebih bagus kan, damai gitu. Kalau kayak hiasan di rumah gitu kan biasanya kan merpati ya kan. Wedding pernikahan segala macam adanya apa? Burung merpati. Karena merpati tuh simbol kedamaian, simbol adanya Roh Kudus ya kan. Yesus dibaptis yang turun apa? Burung merpati. Merpati lebih bagus. Tapi kok kenapa ini gagak ya? Dan kenapa Tuhan itu justru memelihara dan menunjukkan itu malah kok burung gagak. Anda coba lihat gitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak gagak tuh udah hitam semua, gak ada warna lain gitu. Terus dilihat juga gak gitu bagus-bagus amat dan suasananya udah lebih dark ya kan. Atau terus kalau dengar suaranya juga gak merdu, suaranya malah serak gitu kan, gitu-gitu aja. Terus kenapa burung gagak? Dan gilanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu fakta tentang burung gagak nih ya. Burung gagak tuh gini, yang pertama burung gagak itu sering dilambangkan sebagai kematian. Gila ya. Makanannya itu adalah bangkai. Mereka ini suka bangkai. Mereka itu hobi untuk gini, kalau misalnya ada bangkai sama mereka tuh dipatuk matanya duluan. Gitu. Dan setelah itu baru terus dia kayak tek, kita orang Jawa Timur bilangnya tuh kayak dititilin gitu. Jadi dimakan kecil-kecil sedikit-sedikit, makannya itu bangkai. Alkitab bahkan nyatet beberapa hal gitu tentang ini. Nah, di dalam hukum orang Israel, burung gagak itu dianggap sebagai sesuatu yang najis untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Like what? Ya kan Imamat 11 ayat 15 tuh nyatet itu bahwa kalau burung gagak nggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan karena itu najis. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, burung gagak itu nggak bisa bawa daging yang utuh. Jadi yang bisa dia bawa tuh hanya kayak serpihan-serpihan daging gitu. Dan burung gagak, tahu nggak Anda, bahkan mereka itu tidak memberi makan anak-anaknya sendiri. Anaknya sendiri nggak dikasih makan kayak apa coba Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, burung gagak kan sebenarnya bisa aja ya ngambil makanan yang Tuhan kasih buat Elia gitu. Dimakan sendiri, dihancurkan sendiri, apa gitu, kayak burung yang lain kenapa sih gitu lebih bagus kan daripada gagak ini gitu. Nah, apa sih hubungannya burung gagak dengan kehidupan kita? Oke lah, pas saya juga gak demen sih gagak, kayak apa hubungannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita tuh sering ngelihat situasi yang kayak gitu ya? Situasi dimana kita ngerasa kayak, Tuhan gimana sih kok bawa yang kayak gini sih buat aku gitu. Tuhan kerjaanku kok kayak gini sih Tuhan. Aduh lingkungannya tuh udah toksik lah, udah pokoknya nggak sehat lah. Aduh aku udah nggak bisa lah di sini. Tuhan kenapa sih ya kok atasanku tuh kayak gini gitu. Aduh Tuhan kenapa ya kok partner kerjaku atau rekan kerjaku tuh kayak gini banget. Atau kayak aduh kenapa sih Tuhan kayak orang yang aku pimpin tuh kayak gini semua modelnya gitu. Atau kenapa Tuhan orang tuaku kok kayak gini, saudaraku kok kayak gini, anakku kok kayak gini. Kenapa Tuhan orang-orang di komselku kok kayak gini, ya pada gak sempurna semua ya kan. Kenapa Tuhan kok gini, kenapa seolah-olah tuh kayak kita tuh ngelihat gagak Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu rasanya tuh hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Tapi pernahkah kita sadari bahwa ternyata gagak itu sedang Tuhan gunakan untuk menyediakan buat kita. Nggak jarang, malah mungkin kayaknya lebih sering ya kan. Kita tuh perlu bisa melihat penyediaan Tuhan buat hidup kita dengan cara yang di luar bayangan kita.
Karena Tuhan itu punya 1001 macam cara, bahkan lebih dari itu, ya kan, untuk menyediakan bagi Anda dan saya dalam segala aspek kehidupan kita. Dan Tuhan itu ngingetin kita, dia udah bilang di Yesaya 55 ayat 8-9, dia bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Dia bilang seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah sehingga in the most unlikely circumstances, in the most unlikely way, kayak dalam situasi yang paling gak mungkin, dengan cara yang paling aneh, Tuhan itu tetap menyediakan buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Elia saat itu, dia bukan percaya pada burung gagak yang gak akan memakan makanannya gitu. Tapi perhatikan ini, dia percaya kepada yang mengirimkan burung gagak. Sekali lagi saya ulang, dia bukan percaya kepada burung gagak, bahwa burung gagak akan maksudnya tuh skip makanannya buat dia, utuh dan segala macam. Tapi dia percaya kepada yang mengirimkan burung gagak. Dia percaya kepada penyediaan Tuhan bagi dirinya. Nah saudara, Tuhan itu bisa aja loh sebenarnya ngirim malaikat dong, coba gimana gitu ya kan, untuk melayani Elia, dan di momen yang lainnya Tuhan mengirimkan malaikat sih memang gitu. Tapi di momen itu Tuhan memilih untuk mengirimkan pasukan bersayap dalam wujud lain, ya kan, bukan malaikat mencabut nyawa ya, bukan ya. Yang kelihatannya jahat, kelihatannya lambang kematian, yang gak menarik untuk dilihat, yang kelihatannya tuh kayak anak sendiri aja gak dikasih makan. Tapi saudara, itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Bisa Anda bayangkan gak sih saudara, anaknya sendiri aja gak dikasih makan, tapi Tuhan pakai burung gagak untuk menjadi alat pemelihara untuk memberi makan Elia. Nah sehingga terkadang Tuhan mungkin juga pakai burung gagak dalam hidup kita untuk memelihara kita. Tuhan mungkin pakai bos kita yang cerewet dan manipulatif ya kan, tapi sebenarnya untuk memelihara kita, untuk ngasah kita, untuk nge-stretch kita. Atau Tuhan mungkin pakai bawahan kita yang aduh kayaknya nih gak pinter-pinter ya, nih satu untuk memelihara kita, untuk nge-stretch kita. Tuhan mungkin pakai orang tua kita yang kadang-kadang bisa stubborn, kadang-kadang kok kayaknya gak update dan segala macam, sebagai alatnya untuk memelihara kita. Tuhan mungkin pakai pasangan kita yang rasanya aduh susah banget sih pahamin kamu, untuk sebagai bentuk dia memelihara kita. Dan dia mungkin pakai anak-anak kita yang kadang-kadang kita ngerasa aduh susah banget dia diatur, sebagai alat untuk memelihara kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan lakukan ini karena dia ingin kita tetap fokus kepada dia, sang pemelihara, bukan sekedar alat yang dia gunakan. Sehingga kita perlu tetap ingat dalam segala season kehidupan, kita ngelihat yang kita sukai atau yang gak kita sukai, kita perlu ingat bahwa He is the God who provides. Dia adalah Tuhan yang menyediakan buat kita. Dan Paulus yang ngerti banget tentang ini, dia nyatatkan di Filipi 4 ayat 19, dia bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut, ucapkan sama-sama, 1, 2, 3, kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah ayat itu mengatakan kekayaan dan kemuliaannya. Nah seringkali kita tuh cuman berharap dan fokusnya adalah terhadap apa? Kekayaannya. Wah kita kayak Tuhan akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya. Subconsciously secara tidak sadar kita berhenti di kekayaannya doang. Oke Tuhan, more aku diberkati. Wah pokoknya kita cipratin diri kita sendiri lah gitu. Tapi sudah dia tuh Tuhan yang jauh lebih besar dari itu. Dia bukan hanya memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaannya, tapi juga menurut kemuliaannya. Kemuliaannya berarti segala hikmatnya, segala kebesarannya, segala akalnya, segala jalannya dan segala caranya yang seringkali di luar bayangan kita. Karena apa? Karena dia Tuhan dan kita bukan. So He is the God who provides. Dia adalah Tuhan yang menyediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali ada seorang anak namanya tuh Philip. Philip ini lahir dengan Down syndrome. Dia anak yang menyenangkan, dia anak yang sebenarnya generally dia happy. Tapi
ya namanya ada kadang-kadang keterbatasan-keterbatasan yang mungkin menghambat dia nggak seperti anak-anak yang lain. Nah, tapi Zura dia ini dibawa ke sekolah minggu gitu tiap minggu dan dia ada di satu kelas gitu ya, sekelompok bersama dengan 9 anak yang lain. Mereka semuanya sama-sama berusia 8 tahun saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ya namanya anak usia 8 tahun ya, nggak semua dari mereka itu siap dan ready untuk menerima bagaimana Philip ini bisa beda gitu ya kan ya, namanya anak usia 8 tahun, perkembangannya pengertiannya mungkin belum sampai situ gitu. Cuman ya gurunya juga berusaha untuk memfasilitasi supaya mereka ini juga bisa bersama-sama, mereka bisa belajar bareng gitu. Dan mereka itu yang mereka lakukan dari minggu ke minggu, mereka belajar bareng dan lain sebagainya. Cuman ya sebareng-barengnya ya namanya kadang-kadang ada sedikit perbedaan gitu pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali mereka mau merayakan Paskah dan gurunya ini lagi punya ide gitu. Jadi dia bawa kayak kontainer plastik bentuknya kayak telur gitu kan. Terus dibawa ke kelas ini, terus gurunya tuh bilang gitu, ayo coba kita keluar ke taman, ya kan, temukan barang-barang yang menurut kamu tuh melambangkan hidup yang baru gitu. Kalau kamu menemukan, masukkan ke kontainer ini tadi yang bentuknya telur, nanti dibawa masuk ke dalam kelas, kita akan lihat sama-sama gitu. Nah, wah mereka semua keluar, kayak excited lah, semangat tapi juga kacau, berisik, rame, namanya anak-anak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka cari segala hal, setelah beberapa menit kembali masuk ke kelas gitu. Nah waktu mereka masuk ke kelas, masing-masing kan buka ya menunjukkan apa yang ada di kontainer mereka masing-masing. Ada yang bawa bunga, wah bagus, ada yang bawa daun-daunan, ada yang bawa kupu-kupu gitu, terus ada yang bawa batu, terus yang lain, kok batu sih, masa batu itu lambang hidup yang baru. Terus yang bawa batu bilang, ya soalnya kan kalian pasti udah bawa bunga lah, tanaman dan lain sebagainya, ya pokoknya aku pengen beda aja katanya gitu. Wah semuanya ketawa. Tapi terus kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang buka telur ini, loh kok kosong dalamnya. Terus yang lain protes kan, wah nggak adil, gimana sih dari tadi kita susah untuk cari-cari gitu, kita udah repot keringetan, lah ini mana kok kosong, ya kan tuh salah ini gitu. Nah terus Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu kayak ada yang narik-narik gurunya ini. Terus waktu dia noleh ternyata Philip gitu. Terus Philipnya bilang gini, itu punya aku, itu punya aku. Telur yang kosong itu punya dia. Wah langsung teman-temannya ya namanya masih umur usia 8 tahun ya. Bapak bilang, kamu nih selalu, kamu nih Philip memang kamu tuh gak bisa, kamu tuh emang gak ngerti, kamu tuh gak apa gini-gini, salah kamu tuh gak paham ya gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian dia bilang, no ini benar, aku paham, aku ngerti. Tahu gak sih itu kuburnya kosong. Bapak Ibu Saudara sekalian di momen itu, suasana langsung hening. Kayak Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang langsung gak bisa ngomong sih. Dan sejak saat itu, karena apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, yang dia lihat adalah anak dengan keterbatasan ini, dia bilang kuburnya kosong. That's the ultimate sign of a new life. Itu tanda yang paling ultimate untuk hidup yang baru. Dan mulai sejak saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kawan-kawan ini ngelihat si Philip berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa bulan setelahnya Philip ini meninggal. Karena keluarganya juga tahu bahwa dia gak akan bersama dengan mereka selama-lamanya. Tapi di momen penguburannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 9 anak yang berusia 8 tahun. Mereka maju ke dekat peti itu. Bukan bawa bunga, bukan bawa mungkin rangkaian yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka semua bawa kotak telur yang kosong. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita ngelihatnya,
harusnya gini, harusnya gitu, harusnya tuh seandainya ini lebih baik, seandainya ini lebih itu dan lain segala macamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari seorang anak yang tadinya dikucilkan karena dia beda, tapi justru mengajarkan hal yang sangat powerful dan mengubahkan kehidupan setiap orang yang di sekitarnya. So di hari ini mungkin yang Anda lihat tuh gak sesuai dengan apa yang Anda mau. Yang Anda lihat itu yang tidak saudara inginkan. Tapi kadang-kadang kita perlu sadari bahwa seringkali itu adalah burung gagak yang Tuhan kirimkan buat kita untuk memelihara kita. Mungkin yang kita lihat adalah apa sih? Berkat yang tidak kita inginkan. Kayak kita gak kepengen. Tapi itu tetap tidak merubah bahwa itu tetap adalah berkat yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Dan by the way Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia itu namanya artinya adalah Yehova adalah Allahku. Jehovah is my God. Dan saudara, salah satu atribut Tuhan namanya Yehova adalah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara. Dan dia tetap Yehova Jireh buat hidup saudara dan saya. Memelihara Anda dan saya dalam apapun itu cara dan bentuknya. Tapi dia tetap pemelihara kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, di momen ini Tuhan, biar setiap kehidupan kami disadarkan bahwa seberapapun yang terjadi yang mungkin kami gak suka, yang kami gak pengen, pekerjaan yang seolah-olah kami udah gak mau lagi ada di sini, kami udah jenuh, keluarga yang kami seolah-olah merasa bahwa udah gak ada harapan lagi, atau kondisi apapun Tuhan yang lain yang mungkin kami sering compare dan kami bandingkan dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tapi biarlah di momen ini kami disadarkan bahwa sekalipun itu mungkin bukan sesuatu yang kami gak ingin, tapi itu tetap tidak mengubah bahwa itu adalah berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Dan ajari kami Tuhan hari demi hari untuk kami bisa melihat dan menyadari penyediaan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Supaya kami belajar mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin bentuknya datang dengan package diantar oleh burung gagak. Apapun itu bentuknya dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh tetap melihat dan menyadari itu adalah penyediaan Tuhan. Dan dari situ kami mensyukuri. Dan karena kami mensyukuri, kami mau melakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami semua kekuatan Tuhan, berikan kami semua hikmat-Mu. Dan saat kami menjalani keseharian kami, ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah lupa atas kehidupan kami. Tapi Engkau selalu setia, menyediakan, memperhatikan, dan mengerjakan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you so much Bapak Ibu Saudara sekalian for joining Worship and Words, and we will see you again next week.